Ya, mulai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Rabbi shrahli sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amin. Baiklah teman-teman, di sini saya akan mempresentasikan bab 3 yaitu sistem ekspresi, di mana saya akan membahas pengertian sistem ekspresi, alat ekspresi, dan gangguan sistem ekspresi. Apa sih sistem ekspresi? Dan tahukah kalian bahwa sisa-sisa metabolisme dapat menyuburkan tanaman? Dan pernah terpikirkah kalian mengapa kita harus berkeringat? Di sini saya akan menjawabnya. Sistem ekspresi. Sistem ekspresi disebut juga metabolisme, yaitu proses pengeluaran hasil-hasil zat-zat metabolisme dari dalam tubuh. Nah, hasil-hasilnya itu berupa zat-zat toksik atau zat-zat beracun yang membahayakan tubuh seperti senyawa nitrogen yang terdapat pada amonia dan urea. Amonia adalah suatu gas yang sangat beracun yang berbau tajam yang dapat membahayakan kesehatan. Sedangkan urea adalah senyawa yang tersusun dari unsur hidrogen, karbon, oksigen, dan nitrogen. Yang selanjutnya saya akan membahas alat ekspresi. Apa saja sih alat ekspresi itu? Alat ekspresi yang pertama, kulit. Kulit ya. Iya. Ya, Ibu. Kulit juga sebagai organ ekspresi, di mana kulit dapat mengeluarkan keringat. Kenapa kita harus berkeringat? Karena keringat akan menormalkan suhu tubuh kita. Ketika kita sakit ataupun demam, ketika setelah kita minum obat, pasti kita akan berkeringat. Setelah berkeringat, kita akan pulih. Nah, disitulah keringat akan menormalkan suhu tubuh kita. Nah, di dalam kulit juga ada lapisan-lapisan, yaitu epidermis dan dermis. Ini disebut dengan kenampang kulit, di mana epidermis terdapat kulit-kulit mati atau kulit ari, pigmen kulit. Pigmen kulit ini yang akan dapat menentukan warna kulit kita. Ada kulit yang hitam, coklat, kuning, dan sebagainya ya. Selanjutnya, selain ada pigmen kulit, juga ada sel-sel aktif yang membelah, di mana setelah sel-sel kulit kita itu sudah tua, sel-sel kulit itu akan terus-terusan bekerja aktif mengeluarkan sel-sel baru. Nah, di dalam dermis ini hal yang penting, bagian dermis ini di mana dermis akan mengeluarkan kelenjar minyak dan kelenjar keringat ya. Apalagi perempuan ya pasti bisa membedakan kelenjar minyak dan kelenjar keringat. Di mana ada yang berminyak, ada yang berkeringat, beda ya. Keringat dan minyak itu sama-sama glowing, tapi beda ya, beda. Di mana kalau minyak itu dikeluarkannya dari kelenjar minyak, sedangkan keringat dikeluarkan dari kelenjar keringat. Nah, yang selanjutnya adalah hati. Hati merupakan organ ekspresi yang fungsi umumnya hati itu adalah sebagai organ untuk merombak glukosa menjadi glikogen, yaitu merombak gula menjadi cadangan energi. Ketika kita makan nasi kan itu kalau dikunyah manis ya, itu akan diubah oleh hati menjadi cadangan energi. Yang kedua, perombakan eritrosit menjadi pewarna empedu. Kenapa sih empedu warnanya hijau? Itu adalah ulah dari eritrosit. Namanya itu biliverdin. Yang selanjutnya, eritrosit juga dapat mewarnai feses. Kenapa sih feses warnanya ada yang hitam, kuning, hijau ya? Karena itu bersumber dari makanan. Misalnya kita makan mie jangan warnanya merah ya, warnanya merah itu. Kenapa fesesnya jadi warna merah? Karena itu ulah dari hati ya, ulah dari eritrosit bagian hati. Yang selanjutnya dapat menetralisir racun. Dan
di mana ornitin yang terdapat H2O dan N2 akan menghasilkan sinitrit. Citrulin akan menghasilkan argin. Dan argin akan menghasilkan arginase. Nah, lalu keluar hasil akhirnya yaitu urin. Yang selanjutnya adalah paru-paru. Paru-paru pada kemarin sudah dibahas bahwa paru-paru merupakan organ dari respirasi. Namun paru-paru juga bisa masuk ke dalam ekskresi karena paru-paru dapat mengeluarkan hasil metabolisme dari hasil-hasil penguapan H2O dan CO2. Yang selanjutnya yaitu ginjal. Ginjal adalah organ utama untuk ekskresi, yaitu di mana ginjal dapat mengeluarkan urin melalui proses. Ginjal bisa kita gambar seperti kacang mede, dua kacang mede atau kacang merah. Di sini ada ini seperti ini ginjal. Dan ada apa ini? Ada yang menampang ke bawah, ini namanya ureter. Ini yang seperti bisa duduk ya, ini namanya kantong kemih. Dan ujungnya ini disebut uretra. Ketika kita melihat lebih jelas sebuah ginjal itu, sel-sel ginjalnya disebut pelvis ya. Bisa digambarkan seperti ini. Seperti kunci Inggris ya. Kunci Inggris lain? Ya. Di sini ada badan mampigi, tubulus quadratus subproximal, glomerulus, lengkung Henle, dan tubulus contortus distal, dan hasil akhirnya akan dikeluarkan oleh tubulus collectiva. Nah, di dalam badan mampigi ini terdapat glomerulus yang akan berproses menjadi filtrasi, yaitu proses penyaringan darah yang menghasilkan urin primer yang mengandung air, glukosa, asam amino, vitamin, urea, kreatinin, zat-zat yang masih berguna. Nah, di dalam filtrasi yang menghasilkan urin primer ini, zat-zatnya masih bisa diserap ya, seperti air, glukosa, asam amino, vitamin, kreatinin, dan zat-zat yang masih berguna. Yang selanjutnya, setelah dibawa ke glomerulus, kemudian zat-zat makanan dibawa ke tubulus contortus proximal yang akan menghasilkan proses reabsorpsi, yaitu penyerapan kembali zat-zat yang masih berguna yang ada dalam urin primer, yang akan menghasilkan urin sekunder yang urin sekunder itu masih ada air, mineral, urea, dan kreatin, yaitu zat-zat yang tidak dibutuhkan oleh tubuh sebagian dari air, mineral, urea, dan kreatin, karena urea itu sangat berbahaya. Yang selanjutnya dari tubulus contortus proximal dibawa ke lengkung Henle, dari lengkung Henle dibawa ke tubulus contortus distal. Nah, di tubulus contortus distal ini terjadi augmentasi atau penambahan zat yang tidak berguna ke dalam urin sekunder yang akan menghasilkan urin. Nah, urin tersebut akan dibawa oleh tubulus collectiva dan dikeluarkan oleh tubuh. Nah, kenapa sih zaman dulu itu urin bisa menyuburkan tanaman? Nah, karena urin ini mengandung urea. Nah, urea juga disebut dengan pupuk ya, urea. Sama dengan pupuk, dapat menyuburkan tanaman. Nah, selanjutnya gangguan sistem ekskresi. Gangguan sistem ekskresi seperti di kulit ya, seperti jerawat,
sebagainya. Hati, di dalam hati ada penyakit seperti liver, gangguan hati dan sebagainya. Paru-paru, ginjal. Nah, di dalam ginjal ini sering kita sebut dengan batu ginjal, di mana batu ginjal yaitu adanya pengendapan garam-garam kalsium di dalam rongga ginjal. Ada juga yang disebut kencing darah. Pernah dengar? Kencing darah itu ditemukannya sel-sel darah di dalam urin yang kita keluarkan, dan urinnya tersebut kita keluarkan kenapa warnanya merah? Itu di dalam urinnya terdapat darah. Untuk mencegah gangguan ekspresi, kita harus makan makanan yang mudah dicerna, banyak minum air putih sesuai dengan kebutuhan kita, dan ada yang terlewat ya. Dalam mengeluarkan keringat, produksi keringat itu dipengaruhi oleh beberapa hal, misalnya usia, jenis kelamin, kegiatan atau aktivitas yang dilakukan, dan kondisi lingkungan. Pernah membedakan tidak? Ketika kondisi lingkungan kita tidak berkeringat di suhu yang rendah, sedangkan kita pada suhu yang tinggi mengeluarkan keringat yang sangat banyak. Nah, kondisi lingkungan itu dapat mempengaruhi produktivitas keringat kita. Yang selanjutnya adalah kegiatan atau aktivitas. Dapat membedakan orang yang tertidur saja atau rebahan saja, rebahan ya, tertidur saja dengan orang yang berolahraga. Keringatnya mungkin akan lebih banyak orang yang beraktivitas atau berolahraga, meskipun orang yang tertidur itu sakit ya. Sakit kalau tidur kan mengeluarkan keringat, kalau tidurnya orang sakit itu mengeluarkan keringat. Namun orang yang berolahraga akan mengeluarkan keringat yang sangat banyak. Nah, jika kalian sayang terhadap organ-organ ekskresi, maka dari itu kalian